Ya, pemirsa masih di ruang demokrasi, saya ke Pak Nawir Messi. Pak Nawir, tadi saya katakan begitu ya, masyarakat melihat ini ada yang tangan-tangan yang mengendalikan begitu ya terkait dengan pangan yang ada di Indonesia. Realitas kita yang begitu tergantung pada impor sendiri ini membuat rantai pangan di Indonesia begitu panjang dan banyak sekali tangan-tangan yang bermain. Bagaimana Anda melihat? Nggak hanya impor sebenarnya. Untuk banyak komoditas kita punya persoalan dengan mata rantai perdagangan yang sangat panjang. Jadi tata niaga yang sangat panjang yang membuat margin selisih antara harga produsen dengan harga konsumen itu sangat besar, sangat tinggi. Jadi ke depan yang perlu dipikirkan dalam skema jangka panjang saya kira memperpendek tata niaga itu. Ada yang percontohan di Jawa Timur yang saya pernah lihat untuk pasar telur itu di daerah Mojokerto dan sekitarnya itu pakai platform online, jadi itu benar-benar e-commerce itu memperpendek jarak dan saya kira itu kalau itu dilakukan untuk beberapa komoditas akan sangat membuat mata rantai perdagangan itu menjadi sangat efisien. Jadi tidak melibatkan banyak pihak dan memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen itu sangat membantu saya kira. Tapi sebelum tadi saya ingin merespon satu hal yang begini. Tentang tangan-tangan yang mengendalikan. Untuk kasus cabai misalnya ya, kita lihat untuk Pulau Jawa itu hanya ada 2-3 pengumpul besar, salah satunya di Jawa Tengah. Dan kalau Jawa Tengah bilang alihkan suplai dari jangan ke Jakarta dulu, suplai Sumatera Barat, itu pasti harga Jakarta akan naik 2 kali lipat. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang ke depan kita harus antisipasi karena nggak banyak sebenarnya pemainnya. Nggak banyak pemainnya dan itu sangat oligopolisi yang membuat apapun keputusan dari si pelaku besar ini akan mengguncang pasar. Jadi itu hal-hal seperti itu mungkin yang Kalau gitu Bu Eva, kondisi ini bukan hal yang baru begitu ya, kondisi oligopoli pangan di Indonesia sendiri begitu ya, banyak yang tangan-tangan yang bisa mengguncang begitu ya harga pangan di pasaran di Indonesia. Ya sebetulnya dulu Pak ya itu kan Bulog yang menguasai kontrol tersebut. Tapi begitu Bulog dilemahkan, kemudian muncullah oligarki tadi. Kalau beras 5 pemainnya, kalau cabai 3 pemainnya, dan seterusnya. Jadi pasar itu kan ada kegagalan institusi pasar. Nah ternyata supply and demand itu lebih dikontrol oleh oligopoli ini. Jadi menurut saya ke depan memang problemnya adalah bagaimana kita menata tata kelola perdagangan komoditi pangan, komoditi pertanian. Karena dari BPS kan memang ditunjukkan ya, bahwa yang paling sensitif itu adalah pangan. Dan pangan itu kegagalannya tadi, rantainya terlalu panjang. Bahkan untuk harga beras saja, ternyata 60% itu habis di perjalanan sampai end consumer. Sementara petani, makanya pusing petani itu. Nggak cucuk kalau orang Jawa ya. Jadi ongkos produksi dengan harganya karena 60%-nya ke perdagangan, bukan ke sini. Jadi salah satu e-commerce, tapi yang paling penting policy Menteri Perdagangan jangan hanya ngurus yang impor-impor, tetapi juga perdagangan di dalam negeri ini, tetapi terutama yang paling sensitif terhadap inflasi, yaitu pertanian dan pangan. Oke, saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, rantai pangan di Indonesia yang begitu panjang sendiri begitu ya. Ini bagaimana sih begitu ya pedagang melihat begitu usulan buat pemerintah mungkin begitu. Kondisi apa sih yang diharapkan oleh pedagang sendiri begitu untuk menciptakan pasar yang baik? Iya, jadi kalau pedagang itu kan sebenarnya ngambil keuntungan juga kan tidak banyak, ya paling 10-20% lah, dan itu akan tergantung berapa harga yang dibeli dari distributor misalnya. Saya setuju memang ke depan itu mata rantai harus diperpendek betul. Contoh misalnya kalau dulu kan kita lihat pemain bawang putih kan seluruh Indonesia hanya 2-3 perusahaan dulu, tapi saat ini kan kami lihat bahwa sudah puluhan dibuka. Nah mungkin karena itu juga begitu, cabai misalnya, yang lain-lain juga. Ini memang harus dikelola dengan baik sehingga katakanlah harga itu tidak dominan ditentukan oleh hanya 2-3 orang satu. Kalau itu yang terjadi memang ya terus terang ini barang ini gampang dikontrol dan mereka harganya gampang dikontrol. Yang kedua mereka juga gampang bikin gejolak gitu kan. Artinya ingin naik 3 kali lipat di satu daerah, ya tinggal suplainya direm sedikit, udah bergejolak gitu. Jadi saya yakin memang betul-betul ke depan pemerintah kalau bisa lebih fokus mengadakan penataan lebih baik lagi. Itu pertama. Yang kedua, ya melalui Bu Eva juga kita harapkan ke depan bagaimana fungsi-fungsi tupoksi daripada kementerian ini betul-betul misalnya
pada jalurnya gitu kan. Kadang-kadang kita lihat ada kementerian yang seharusnya tugasnya bukan itu, tapi sibuk mengurusi itu misalnya, ya kan? Jadi ini tumpang tindih. Ya katakanlah misalnya di Kementerian Pertanian, kadang-kadang lebih sibuk mengurusi tata niaganya, yang sebenarnya tugasnya dari Kementerian Perdagangan gitu kan. Tapi bagaimana mereka fokus, bagaimana memproduksi, bagaimana manajemen stok lebih kan banyak, itu diinfokan kepada pasar sehingga pasar melihat bahwa oh ya stok kita aman. Gitu. Oke, Bu Eva, lagi-lagi tadi dikatakan manajemen ini belum bekerja dengan baik begitu. Ini ke depan masyarakat bertanya-tanya begitu, apakah kondisi ini masih akan terus terjadi dan terus-menerus begitu? Enggak, kalau kemudian ada terobosan, mau nggak mau kita ngomong teknologi lah ya. Mari kita manfaatkan teknologi semaksimal mungkin sehingga menjadi efektif, termasuk untuk menata tata niaga itu. Nah, inisiatifnya dua ya. Pemerintah pasti harus melakukan sebagai regulator ya. Kemudian tapi juga memastikan inisiatif-inisiatif dari serikat-serikat petani. Misalkan cabai sekarang kan sudah mulai tumbuh, ada serikat cabai hortikultura, tapi yang khusus organik. Nah, mereka sudah bikin jaringan sendiri. Nah, tinggal kemudian jangan sampai kemudian ini inisiatif lokal yang sudah bagus, termasuk mengatur. Mereka punya asosiasi, kamu tanamnya cuma sekian loh ya, jangan naik-naik, karena mereka fokus untuk stabilisasi harga. Jangan sampai ada oversupply sehingga harga bisa jatuh. Nah, inisiatif lokal ini yang kemudian juga mendapat dampingan dari pemerintah dan melakukan upaya-upaya untuk kontrol harga sehingga ada bargaining. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa nyontoh petani yang dari Jepang ya. Mereka bikin koperasi, pemerintah aja ngikut sama apapun omongannya petani Jepang ini. Jadi contohnya seperti itu. Jadi saya melihat memang perlu pendidikan tentang literasi untuk ekonomi, literasi untuk teknologi dari para petani ini sehingga tidak selalu dibebani cost structure-nya lebih tinggi daripada profit yang dia dapat. Itu keluhannya sama di situ. Sementara supply untuk alsintan tuh naiknya 3.000% loh Mas. Jadi di sisi lain ada perbaikan produksi, tapi ini tadi tata niaganya yang belum. Oke, Pak Mirsa, kita masih akan lanjutkan terkait dengan bagaimana mengatur tata niaga begitu ya, sehingga siklus ini gitu ya tidak terulang kembali. Masih di Ruang Demokrasi, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.